Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kita. Dan kita boleh ada di penghujung minggu lagi. Kita bersyukur dengan penuh rasa kagum dan hormat akan Tuhan. Karena kemurahan dan kebajikannya yang terus menyertai hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Menikmati satu hari lagi pemeliharaan dan penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Menikmati berkat-berkat pemeliharaan. Sebab itu sungguh kami kagum, kami hormat akan Engkau. Sebab tidak ada Allah lain seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang mulia dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah, tiada tandingan. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum
hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Allah yang dipuji, kagum kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum akan Kami kagum akan Engkau, kami beri hormat dan pujian bagi Tuhan. Kami sembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami puji, kami sembah. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Allah. Kami sembah, kami puji, dan Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas semesta. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Syukur bagimu ya Allah. Syukur bagimu. Terpujilah namamu.
terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib. Terpujilah, terpujilah namamu. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di bumi di surga. Semua lutut berteluk menyembah. Semua lidah mengaku Yesus kau Tuhan. Satu-satunya. Dan tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Kami sembah. Kami sembah. Ajaib. Ajaib. Syukur, syukur, syukur bagimu. Haleluya. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur, syukur bagimu. Haleluya. Engkau Tuhan. Engkau Allah kami. Engkau Bapa kami. Bapa yang baik. Sungguh baik. Sangat baik. Teramat baik Engkau bagi kami. Kau yang selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Selalu baru setiap pagi kami bersyukur. Siapa kami sehingga Kau mengindahkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau jadikan hidup kami berharga.
Engkau tebus, Engkau selamatkan kami dari lumpur dosa. Engkau jadikan kami anak-anak kesayangan. Sungguh kami kagum, kami hormat akan Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sampai hari ini, sampai detik, Engkau yang memelihara kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam hatimu, di dalam pikiran, di dalam rencanamu. Bahkan kami ada di dalam tangan kuasa-Mu. Sebab itu kami aman, Tuhan. Kami tetap tinggal tenang. Sebab Kau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan
kasih-Mu. Amin, amin, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ya ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami, Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau jagai, Engkau lindungi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan, berpegang teguh pada janji-janji firman. Sebab pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Baik. Shalom semua. Shalom. Hari ini kita kembali membaca renungan kita dari kitab Roma pasal yang ke-15. Saya akan membacakannya buat kita semua. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Tiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Nah, di perikop pertama ini kita kita sama-sama membaca ya, eh, tadi bahwa di ayat 1 katakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Nah, ada kata wajib di situ. Wajib berarti keharusan. Keharusan eh, artinya tidak ada kata tidak ada kata lain, harus gitu ya. Jadi eh, yang kuat menanggung yang lemah, berarti ini prinsip kasih ya. Prinsip kasih ketika Tuhan percayakan eh, kepada kepada kita sesuatu, eh, tentunya Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah eh, apa yang Tuhan percayakan itu eh, bukan untuk mencari kesenangan kita sendiri, tapi eh, untuk kebaikan dan untuk tentunya untuk membangun, untuk kemuliaan Tuhan. Eh, yang bisa yang saya dapat di sini yaitu gini, eh, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, baik itu kekuasaan, berkat, eh, tanggung jawab yang Tuhan beri, tentunya harus kita yang Tuhan percayakan itu kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk memegahkan diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang kedua yaitu bahwa kita itu jangan mencari ke kesenangan pribadi ya. Eh, tapi di ayat 7 katakan gini, sebab itu terimalah satu dengan yang lain. Eh, ayat ya bukan ayat 2. Setiap orang yang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Itu saya membaca ini, eh, kesenangan yang gimana ya gitu. Nah, yang saya bisa berikan ya ini, eh, menurut saya kesenangan di sini adalah bukan eh, foya-foya gitu, tapi bagaimana apa yang dibutuhkan eh, orang pada saat orang lain yang yang harus kita lakukan. Dan dalam konteks ini, waktu saya baca sejarahnya gini, bahwa pada saat zaman ini terjadi penindasan gitu. Eh, jadi dikatakan di sini bahwa setiap orang kita harus mencari kesenangan sesama kita, karena zaman pada waktu itu terjadi penindasan. Jadi maksudnya kesenangan di sini adalah apa yang dibutuhkan pada saat itu, eh, di zaman penindasan itu.
apa yang dibutuhkan oleh orang lain itulah yang kita beri gitu. Bukan si bukan maksudnya adalah foya-foya, eh, tapi eh, dengan apa yang kita cari, yang kita beri kepada sesama kita, apa yang dia butuhkan, tentu itu untuk membangun dan untuk kebaikannya gitu ya. Eh, it- Lalu di ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, menerima satu dengan yang lain ini tentu hal yang tidak mudah ya. Kalau menerima orang yang satu cara pandang itu gampang. Ya. Menerima orang yang mungkin statusnya sama itu gampang gitu. Tapi firman Tuhan katakan di sini, sebab itu terimalah satu yang dengan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaannya. Mm, eh, jadi yang mau kita bisa belajar ya hari ini ya, kita siapapun orang yang berbeda pandangan, mungkin orang yang apa berbeda status, mungkin orang yang berbeda punya kuasa yang lebih besar, mungkin eh, orang yang unik mungkin yang kita temukan dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap bisa menerima dia, eh, sama seperti Kristus telah menerima kita gitu. Eh, jadi kalau orang-orang muda, ya anak Gen Z, kalau saya ngajar gitu di tingkat sekolah menengah, menurut mereka kan kalau orang yang toxic itu eh, nggak usah diterima gitu. Orang orang-orang yang eh, menyusahkan hidup mereka itu nggak menjadi circle mereka gitu. Orang yang berbeda pandangan dengan mereka nggak menjadi circle mereka. Tapi firman Tuhan ajarkan bahwa kita harus menerima satu dengan yang lain. Seperti eh, apa ya firman katakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi lewat orang-orang yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, baik cara pandangnya berbeda maupun keimanannya mungkin berbeda, level imannya berbeda, biarlah kita bisa menerima. Kalau imannya berbeda, biarlah kita boleh memperkenalkan Kristus kepada mereka. Kalau level imannya berbeda, mungkin kita merasa level iman kita berbeda dengan dia, bukan jadi sebuah penghakiman, tapi biarlah kita boleh menjadi melayani, bisa mengajar lebih baik, pengajaran kebenaran kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Eh, Lalu saya lanjutkan di perikop kedua, Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menuliskan kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan sekeliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, lalu aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku.
bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantar aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantar bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbang sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bagi usaha bangsa-bangsa lain, itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi Roh, aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, di perikop kedua ini yang bisa saya bagikan adalah bahwa eh, namun karena di ayat 15, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana dengan agak berani telah menuliskan kepada kamu untuk mengingatkan kamu. Jadi eh, saya cari-cari ya keadaan bangsa pada masa itu, rupanya mereka dalam penindasan, lalu pada saat itu eh, eh, yang 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 kuat itu eh, apa ya tidak mau menolong yang lemah. Jadi makanya di sini dikatakan, "Hmm, aku di sana sini agak berani telah menuliskan kepada kamu." Jadi dia dengan tegas gitu mengatakan kepada eh, jangan jangan egois gitu ya, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Lihat ini dalam penindasan, kamu yang kuat itu harusnya tolong yang lemah begitu. Tapi dia menariknya adalah di ayat 15 ini dia lakukan itu karena kasih karunia. Eh, Jadi artinya berarti dia memahami bahwa karena dia telah menerima kasih karunia dari Tuhan lah, maka dia bisa dapat berkata-kata, dia dapat memberitakan, dapat melayani. Eh, Artinya tidak ada ia memegahkan dirinya ketika dia dalam pelayanannya. Tapi di ayat 17 katakan, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Eh, ber- Dalam hal ini menurut saya dia bukan bukan sombong, tapi karena telah dijelaskan tadi di ayat 15 bahwa karena kasih karunia, ya.
dia telah memahami bahwa ini semua karena kasih karunia. Jadi bermegahnya dia ini adalah bagian dari ucapan syukurnya. Tuhan memakainya sebagai alat dalam dalam memberitakan dan melayani orang-orang, eh, dan berani untuk menyampaikan kebenaran kepada jemaat pada saat itu. Jadi eh, eh, artinya adalah setiap kita orang yang percaya dipanggil untuk melayani tentunya. Ketika Tuhan sudah memberi kasih karunia-Nya kepada kita, bagian kita adalah kita menyampaikan bagaimana kasih karunia Tuhan itu kepada orang lain. Makanya di ayat 18 katakan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, gitu. Jadi eh, saya ada baca ya di satu buku, eh, bagaimana menjadi eh, bagaimana menjadi bagaimana menjadi wakil kekuasaannya Allah, gitu. Eh, Oleh Ni en Lee, ya, penulisnya Ni en Lee. Di situ dikatakan bahwa eh, kadangkala kan Tuhan bilang begini, Tuhan suruh begini, Tuhan sampaikan kepada seperti ini, gitu ya. Kata Tuhan sama saya, kamu harus begini, gitu ya. Tapi eh, di buku itu saya baca bahwa kita nggak boleh sembarangan menyatakan eh, sesuatu kepada orang lain kalau memang itu bukan dari Tuhan, gitu. Jadi makanya menurut saya di ayat 18 ini, sebab itu aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku. Jadi apa yang kebenaran Kristus itulah yang kita sampaikan kepada setiap orang, setiap orang yang tidak mengenal Tuhan, setiap orang yang membutuhkan kebenaran firman, apa apa yang telah dikerjakan Kristus. Nah, tentunya eh, dinyatakan di sini berarti apa yang telah dikerjakan Kristus kepadanya itulah yang dia sampaikan. Kenapa dia bisa sampaikan itu? Karena dia mengalami Tuhan, ya, mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan. Ah, jadi eh, berarti kalau kita sudah memahami eh, kasih karunia Tuhan itu besar dalam kehidupan kita, maka eh, baiklah kita lakukan segala sesuatunya itu karena kita sudah memahami begitu besar kasih karunia Tuhan, baik itu kepada hidup kita, ya, eh, dalam segala hal. Nah, karena kasih karunia yang pemahaman kita karena kasih karunia itulah maka kita lakukan segala sesuatu, baik mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, bekerja, melayani orang lain karena bukti kasih kita memahami kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau di perikop ketiga yang bisa saya bagikan adalah saya melihat hati Paulus ini, ya, orang yang betul menghamba kepada Tuhan menurut saya. Eh, Dia punya rencana, punya beban, itu bisa kita lihat ya di ayat 23. Hmm, tetapi sekarang karena aku tidak karena aku tidak lagi mempunyai tempat, te- 22, itu sebabnya aku terhalang untuk mengunjungi kamu. Jadi dia menjelaskan di sini, ya, eh, dia punya rencana, dia punya beban. Kalau kita baca selanjutnya tadi, dia nanti mau ke Spanyol katanya. Dia punya rencana, rencana terhadap panggilannya. Dia punya beban, punya kasih kepada orang lain, gitu. Jadi eh, yang bisa saya dapat bagikan itu, hidup ini bukan hmm, apa ya, bukan tentang diri sendiri, eh, tapi tentang bagaimana kita bisa melayani orang lain, karena Yesus sudah lebih dulu melayani kita dalam hidup kita. Kalau kita
kembali kepada bagaimana tekanan yang dihadapin eh, bangsa pada zaman itu. eh, Kita juga bisa belajar lewat firman ini di Roma 15 ini bagaimana pengharapan kita adalah pengharapan kepada Kristus. Eh, jadi ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam ketakutan, biarlah eh, pengharapan kita hanya kepada Kristus, bukan kepada manusia. Tadi dijelaskan juga di ayat berapa tadi ya, bahwa dikatakan bahwa eh, diarahkan kepada pengharapan kepada Kristus, bukan kepada manusia. Jadi eh, di ayat terakhir Paulus katakan dalam doanya, semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Jadi dia penuh dengan doa kepada orang-orang yang dilayaninya. Eh, kita boleh belajar lewat hati Paulus yang punya hati terbeban, punya rencana-rencana dalam kehidupannya, bukan hanya rencana soal kehidupan pribadinya, tapi pribadi kita, tapi rencana-rencana tentang tujuan Allah di hidup kita, panggilan Allah di hidup kita. Biarlah kita kerjakan sesuai kemuliaan Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan Pak Eri. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova. Jadi pagi hari ini Tuhan melalui firman-Nya tentu terus mengingatkan kita seperti yang saya katakan bahwa sepanjang 15 hari ini bahkan sampai besok akhirnya penutup salam dari Paulus kepada jemaat di Roma, kita bisa mengetahui benang merah hidup perjalanan kekristenan dari sebelum kita ditebus, orang berdosa yang hidup melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi karena penolakan bangsa Israel akan Yesus, keselamatan itu sampai kepada kita, bangsa non-Yahudi, eh, itu hanya karena anugerah. Dan Paulus ingatkan kita untuk mengerjakan terus keselamatan itu, jangan kebablasan anugerahnya. Karena ingat, kalau yang zaitun asli saja bisa ditebang, apalagi kita. Saya tidak sedang bicara tentang Calvinisme atau Armenisme, tapi biarlah kita ngerti spiritual journey kita. Dan seharusnya, dan saya percaya, perjalanan iman kita hari ini sudah melewati titik klimaks dari seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu di Roma pasal 12 itu. Karena apa? Ya karena anugerah keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma, kasih Allah yang dicurahkan dalam hidup kita waktu kita masih berdosa. Maka kita dengan pembaharuan akal budi itu, pemahaman kebenaran itu yang memerdekakan kita, kita membangun gaya hidup kita seperti apa yang Paulus tulis sejak dari pasal 12 sampai pasal 15 ini, dan besok tentang salam kepada jemaat-jemaat yang lain atau dari orang-orang kepada jemaat di Roma. Nah, jadi hari ini kita juga diingatkan untuk belajar untuk menerima, saling menerima satu dengan yang lain, kuasa penerimaan. Seperti Yesus telah menerima kita apa adanya. Makanya kalau kita ingat di Roma 12 ayat 9, kalimat pertama untuk cara hidup jemaat, di situ katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kenapa? Kapan terbukti bahwa kasih kita itu nggak pura-pura? Kalau kita hanya bisa memberi kepada orang yang sudah lebih dulu memberi kita, mengasihi orang yang sudah mengasihi kita, menerima orang yang menerima kita, itu bukan kasih. Karena Yesus juga pernah katakan, pemungut cukai, orang berdosa juga bisa lakukan hal itu tanpa perlu kasih. Karena memang itu bukan kasih, itu balas budi. Nah, tapi kapan kasih kita itu bisa nyata? Ya waktu kita bisa menerima orang yang menyakiti hati kita. Orang yang seperti kalau bahasa Ibu Nova tadi, nggak level dengan kita. Dia nggak pernah bisa memberi kita, tapi kita bisa memberi dia. Nah, itulah kasih yang tidak pura-pura. Kenapa? Karena kasih Allah juga diberikan kepada kita pada waktu kita juga berdosa. Bukan pada waktu kita berbuat baik kepada Allah. Makanya kan ada statement,
yang pernah kita dengar tentunya, kalau nggak salah dari Pak Kris Manusama ya. Eh, Ketika kita melakukan hal-hal yang baik bagi Allah, yang tadinya nggak pernah ikut koram deo, contoh, jadi rajin bangun pagi, ikut koram deo, yang tadinya nggak pernah baca Alkitab, sekarang jadi rajin baca Alkitab. Apakah kasih Allah bertambah? Enggak. Tapi ketika kita melakukan hal itu, kasih kita yang bertambah kepada Allah. Karena kan kasih Allah itu yang sempurna, dirinya sendiri, Allah yang adalah kasih itu kan sudah diberikan kepada kita waktu kita berdosa. Jadi bukan waktu kita berbuat baik, baru Tuhan berbuat baik pada kita. Enggak. Nah, jadi hari ini kita diingatkan, kalau hari ini kita kuat, mari kita menanggung kelemahan orang. Gimana cara menanggung? Tadi Ibu Nova udah jelasin kan, dalam konteks pada waktu itu, kan keadaan lagi susah. Nah, Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk terus membangun gaya hidup jemaat mula-mula. Kalau Bapak Ibu masih ingat Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, itu kan cara hidup jemaat mula-mula. Hidup dalam komunitas-komunitas, saling menguatkan. Jangan sampai orang-orang itu merasa sendirian, menjadi lemah, hilang pengharapan, dan akhirnya terhilang. Nah, jadi gaya hidup ini yang juga masih up to date sampai hari ini, masih relevan sampai hari ini kita lakukan. Kalau ada di dalam komunitas kita yang sedang lemah, yang sedang jatuh, jangan dikucilkan Bapak Ibu. Berkali-kali di salah satu komsel yang saya pegang ya, karena memang background mereka, latar belakang mereka itu aduh benar-benar babak belur, yang ada kemungkinan untuk kembali jatuh ke lembah itu. Nah, saya selalu ingatkan, ayo kita ini keluarga, harus belajar saling menerima dan terus menerima. Kalaupun ada teman kita kemudian jatuh lagi ke tempat itu, karena memang nggak gampang orang-orang dengan latar belakang dunia gelap seperti itu untuk terus bertahan kalau nggak diterima oleh komunitas. Nah, jadi tentu bukan hanya background latar belakang seperti yang saya katakan tadi. Setiap orang kan punya background, punya latar belakang yang terkadang bisa saja lemah. Nah, tapi mari kita yang kuat wajib menanggung. Karena tujuannya supaya apa? Kita terima mereka untuk kebaikan mereka, untuk membangun rohani mereka. Kalau kita baca di terjemahan Indonesia masa kini kan ayat 2 ngomong ini, sebaliknya kita masing-masing harus menyenangkan hati sesama saudara kita untuk kebaikannya, supaya keyakinannya bertambah kuat. Nah, supaya imannya tetap kuat, bukan semakin jauh dan semakin terhilang, karena semakin dikucilkan. Makanya seperti Bu Nova tadi, bukan hanya orang-orang yang rohaninya lagi on fire, orang-orang yang keadaannya lagi baik-baik yang kita terima. Tapi justru ketika kita lihat saudara seiman kita mulai lemah, mulai undur, mulai kecewa, nah kita yang harus datang meneguhkan hati mereka. Nah, itu cara hidup yang harus kita bangun dan yang saya katakan itu masih relevan sampai hari ini. Makanya yuk terus hidup di dalam komsel, di dalam komunitas-komunitas sel. Bahkan bermultiplikasi, membangun komunitas-komunitas baru. Nah, tentu kalau perikop yang kedua, perikop yang ketiga, ya kita bisa banyak belajar. Tadi Ibu Nova sudah sampaikan. Bahkan tadi ada disinggung tentang jemaat Makedonia, jemaat Akhaya. Nanti di surat Paulus kepada jemaat Korintus kita akan lebih jelas lagi kasusnya. Jadi waktu itu justru orang-orang Yerusalem sedang kesusahan. Tapi orang-orang yang non-Yahudi yang sudah akhirnya menerima Injil, mereka diajar dan mereka benar-benar praktek. Walaupun mereka sendiri juga dalam keadaan kekurangan sebenarnya jemaat Makedonia, jemaat Akhaya, bukan jemaat yang besar. Jadi untuk memberi itu bukan nunggu kalau kita punya jabatan tinggi, harta banyak, bukan. Karena seperti berkali-kali saya katakan prinsip kelimpahan itu adalah miliki rasa cukup. Ketika kita punya rasa cukup, maka pasti kita akan merasa kita punya lebih. Tapi orang yang nggak pernah punya rasa cukup, boro-boro punya merasa lebih, pasti kurang terus. Tapi hanya orang yang punya rasa cukup, dia akan merasa, oh aku masih punya lebih kok, untukku sudah cukup kok, sehingga dia bisa memberi. Bukan bicara tentang berapa besar nominalnya,
Tapi sekali lagi ini bicara tentang gaya hidup, sikap hati, kemurahan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Nova. Jadi, nasihat saya baca berulang-ulang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya benar-benar kita bisa melihat spiritual journey kekristenan, dan kita cerminkan dalam hidup kita, kita udah sampai di level mana. Dan doa saya, kita sudah melewati titik klimaks, yaitu memahami karya salib setiap hari, dan kemudian kita membangun gaya hidup, seperti Roma 12 sampai pasal 15 yang kita baca hari ini. Kan itu ada banyak item-item apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi mari praktekkan hal itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Nanti Willy akan berdoa syafaat dan akan ditutup oleh Ibu Nova. Oke, silakan Will. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terus mau saling mengasihi Tuhan, terutama menambah kasih terhadap-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi lebih lagi Tuhan. Atas kepadamu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bu Nova yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan, pekerjaan usahanya Tuhan, dan pelayanan juga Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berkati juga suami serta anak-anaknya juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ongko. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan, setiap proses yang dilakukannya Tuhan, untuk pengobatannya Tuhan, Kau campur tangan, Kau selalu menyertai dan melindunginya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang ada di sampingnya Tuhan, yang selalu menemani, kuatkan, mampukan mereka Tuhan, untuk selalu mendampingi Pak Ongko Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Dorcas. Kau turut campur dalam setiap proses kemoterapinya Tuhan. Berkati setiap kesehatannya Tuhan. Berkati juga untuk pelayanannya juga Tuhan. Berkati pekerjaan usahanya juga Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan yang selalu setia mendampinginya Tuhan. Engkau beri hikmat, beri kekuatan, kemampuan Tuhan untuk selalu menjaga dan mendampingi Bu Dorcas Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau pakai Bu Dorcas Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Biar banyak orang mengenal Engkau melalui hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, mulai dari pagi sampai malam nanti, Kau menyertai, melindungi Tuhan. Beri hikmat untuk kami Tuhan untuk melakukan apapun, setiap keputusan apapun Tuhan. Itu berasal daripada-Mu Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Biarlah mereka bisa melihat hidup kami juga Tuhan. Biar orang-orang yang sekitar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, bisa percaya Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang diserahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah raya di gereja-gereja Tuhan, khususnya di Pelita Tuhan, baik itu sahabat maupun besok Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap ibadah Tuhan, perlancar semua ibadah Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah banyak orang datang ke gereja-Mu Tuhan, jiwa-jiwa baru Tuhan, bisa mengenal Engkau melalui gereja-gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, untuk para pemimpinnya dari presiden hingga jajaran ke bawah sampai ke daerah Tuhan. Kau senantiasa memberkati para pemimpinnya Tuhan, beri hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan yang Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Membawa bangsa ini, membawa daerah-daerah ini Tuhan, semakin banyak yang datang kepada-Mu Tuhan. Memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan nasihat kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh kami lakukan menjadi pengalaman kerohanian kami untuk kami boleh semakin kuat memahami karya kasih karuniamu di hidup kami, dan biarlah kami tetap mengerjakannya dengan setia di kehidupan kami di sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini boleh memerdekakan hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami kenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.